berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini kita nanti akan bahas tentang kebutuhan air pada tanaman padi. Nah, ini temanya adalah budidaya padi, sahabat ya. Jadi kita nanti lebih fokus kepada kebutuhan air pada tanaman padi. Nah, di studio pagi ini saya sudah kedatangan tamu dari sahabat-sahabat dari BPP Balai Penyuluhan Pertanian Sukodono. Yang pertama karena beliau ini satu-satunya laki-laki di tengah kita gitu ya. Jadi saya ingin sapa dulu yang pertama. Ada Bapak Bahrul Rafiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tika. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Iya. Nah, ini Pak Bahrul, gimana perasaannya sudah masuk ke studio Suara Sidoarjo dan ini jadi satu-satunya yang paling ganteng nih, Pak? Iya, dari 4 serangga ini paling ganteng sendiri. Iya. Baru muncul ini dari 1 tahun lebih. Kita kan jadwalnya untuk siaran itu dari 18 kecamatan itu kalau kita hitung 1 tahun lebih baru muncul lagi ke Suara Surabaya ini, Pak. Suara Sidoarjo dong. Kejauhan kalau ke Surabaya. Di Sidoarjo aja lah cukup ya, deket. Iya ya, 1 tahun aja 12. Kecamatannya ada 18. 18. Itu dia. Jadi harus tunggu 1 tahun, nanti 1 tahun lebih deh ya, benar. Oke. Nah, bersama Pak Rafiq nanti juga kita akan berbincang bersama Mbak Kusuma Stuti SP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tika. Apa kabar Mbak Kusuma? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Ini habis olahraga tadi? Belum ya, olahraganya ke Suara Sidoarjo. Ya. Oke, nah tapi ini Mbak Kusuma memang kayaknya sengaja lagi pilih kerudung baju warna hijau biar sama kayak studio Suara Sidoarjo ya. Iya, kebetulan sama. Suara Sidoarjo banget nih ya Mbak Kusuma ini ya, terima kasih. Wah ini bersama dengan Mbak Kusuma dan juga Pak Rafiq, kita juga menyapa juga narasumber kita, ada Mbak Ika Rianingsi SP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tika. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Mbak Ika ini lagi berbunga-bunga deh kayaknya ya. Gitu ya. Saya kok seneng banget nih ya mengamati ya. Iya, lagi bahagia kayaknya Mbak Ika ya pagi ini. Alhamdulillah. Nah, kebahagiaannya Mbak Ika, keceriaannya Mbak Kusuma dan juga semangatnya dari Pak Rafiq pagi ini nanti kita akan tumpahkan jadi satu dalam dialog kita pagi ini di program Dialog Pertanian, membahas tentang kebutuhan air pada tanaman padi gitu ya. Nah, sahabat, pagi ini membuka jumpa kita coba, saya penasaran kenapa kok kita harus bahas tentang tanaman padi sih? Atau karena memang manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya padi yang nanti akan diolah jadi nasi gitu ya. Salah satunya Mbak. Gimana Pak Rafiq, silakan boleh dibuka dulu nih untuk perjumpaan kita pagi ini. Iya, baik Mbak Tika dan pemirsa Suara Sidoarjo dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul sekali Mbak Tika bahwa kenapa kita pilih tema ini kok tanaman padi. Karena tanaman padi itu memang sebagai bahan pokok makanan kita. Dan kita coba dari pemerintah itu untuk mensiasati diversifikasi pangan. Ternyata kalau tidak makan nasi itu belum makan katanya Mbak Ika. Jadi ini sangat penting sekali karena pada saat ini juga karena musim kemarau, jadi bagaimana caranya nanti kita mengupas kebutuhan air untuk tanaman padi. Untuk dalam budidaya tanaman padi, air merupakan unsur yang sangat menunjang keberhasilan budidaya. Perlu diingat bahwa tanaman padi dalam budidayanya membutuhkan air, tetapi tanaman padi bukan tanaman air, Mbak Tika. Ya, jadi
Memang ini untuk tanaman padi, walaupun bukan tanaman air, tetapi padi ini sangat kalau tergenang air ini masih bertahan. Jadi walaupun kalau musim hujan itu tergenang, tanaman padi ini tetap masih bertahan. Sehingga sistem pengairan yang boros dengan cara mengenangi area lahan malah bisa menurunkan produksinya. Ya, menerapkan pengairan yang hemat air yang ternyata mampu meningkatkan produksi tanaman karena adanya kesempatan akar untuk menyerap oksigen lebih banyak. Jadi pada saat kemarau seperti ini yang perlu kita perhatikan, karena kebutuhan air ini kita dihadapkan dengan dua fungsi, karena air sendiri juga bisa untuk minum, untuk kebutuhan manusia, Mbak Tika ya. Jadi dari sekian kubik debit air itu bisa dibagi ke untuk konsumsi minum sama untuk di samping itu juga untuk produksi. Jadi kita harus betul-betul hemat tentang air ini. Jadi untuk tanaman padi pada musim kemarau, kalau kita melihat dari literatur bahwa air yang ada di bumi ini kira-kira jumlahnya itu 1,3 sampai 1,4 miliar kilometer kubik, Mbak Tika. Jadi dari sekian itu, untuk yang ada di laut itu yang paling besar. Jadi yang ada di laut itu 97, sekian persen itu ada di laut, yang berupa es itu 0,001 dan sisanya itu ada di tanah atau di pengairan. Jadi kalau kita mengacu dengan keadaan musim kemarau ini, keberadaan air ini dengan yang saya jelaskan di muka tadi, bahwa kita berebut di samping kebutuhan untuk minum itu juga sangat penting, untuk tanaman padi juga sangat penting, itu merupakan dua-duanya kebutuhan pokok juga. Jadi untuk mensiasati hal itu, ini ada trik untuk tanaman padi itu yang hemat air itu ada. Kalau tanaman konvensional itu membutuhkan air itu dalam satu musim kurang lebih 10.000 meter kubik dalam satu musim. Dalam satu musim ya. Satu musim biasanya satu berapa musim lama itu ya? Kalau tidak salah itu 3 bulan sampai 4 bulan untuk tanaman padi. Itu sebesar 10.000 meter kubik. Nah, kalau secara SRI ini sistem khusus yang diperuntukkan, memang ada trik-trik tersendiri untuk kebutuhan air, bahwa untuk sistem SRI itu hanya membutuhkan kebutuhan air itu satu musim 6.000 meter kubik. Jadi ini sangat jauh sekali ya dari perbedaan tadi. Terus mengenai saluran irigasi ya, kita kan untuk saat ini belum ada turun hujan. Ini kita membutuhkan saluran irigasi itu. Ini kita melihat di dalam prosesnya pengairan irigasi kita dari primer ke sekunder tersier. Ini tidak luput ada beberapa hal yang mempengaruhi debit air itu, Mbak Tika. Jadi kalau
melihat itu hal-hal yang mempengaruhi itu ada evaporasi yaitu penguapan dan transpirasi. Transpirasi ini kebutuhan air yang diserap oleh tanaman melalui akar dan disalurkan ke seluruh batang tanaman padi, dan pada akhirnya juga ada penguapan juga yang dilakukan di daun tanaman padi. Yang ketiga yang mempengaruhi juga itu adalah mengenai perkolasi. Nah, ini perkolasi ini adalah penyerapan atau penyaringan, proses mengalirnya air secara gravitasi. Jadi air dari permukaan itu meresap ke bagian titik air yang jenuh, itu adalah perkolasi. Jadi dari tiga hal ini mempengaruhi nantinya debit air yang akan nanti mengairi di tanaman padi di sawah. Jadi suatu contoh bahwa kalau kita mengendaki tanaman padi di sekian wilayah, ternyata debit airnya ini mohon maaf, ini mestinya ini wewenang dari teman-teman pengairan. Ini mestinya dari teman-teman pengairan itu ada tabel bahwa untuk tanaman turun tanam sekian daerah mana ini dengan debit air ini bisa diperkirakan, tapi dengan syarat itu tadi yang pertama tadi saya sampaikan bahwa kebutuhan air untuk tanaman padi per musim adalah 10.000 meter kubik, mestinya dihitung. Contoh kalau di Sukodono ada tanaman padi yang mau turun tanam itu dengan luasan 1.400 hektar, mestinya bisa dihitung debit air yang harus dikirim. Nah, ini juga harus diperhitungkan mengenai tiga hal tadi Mbak Tika, termasuk evaporasi penguapan, terus perkolasinya, transpirasinya. Jadi nanti betul-betul di lahan itu terpenuhi, ya. Tetapi di samping itu banyak hal ini Mbak Tika yang sering terjadi, karena mohon maaf ini karena daerah-daerah Sidoarjo terutama wilayah timur ini air kan dari atas barat mengalir ke timur karena laut ada di sebelah timur, dataran rendah ada di sebelah timur. Nah, ini kalau tidak dipertimbangkan hal itu sudah jelas nanti akan mempengaruhi debit air itu bisa mencukupi atau tidak. Jadi seperti itu Mbak Tika untuk gambaran pertama ini Mbak Tika. Nah, apalagi kalau di Sidoarjo ini memang masih ada, memang tidak luas ya seperti mungkin di pedesaan, tapi kayaknya memang merata masih ada, meskipun itu sudah dibangun di kayak perumahan, itu masih ada wilayah-wilayah yang itu masih dijadikan persawahan gitu ya. Nah, ini penting sekali tentunya untuk kita bahas bersama, untuk kita ketahui juga. Nah, sahabat, sebelum kita nanti lanjutkan, baru saja kita sudah dibuka ya tentang penjelasan tentang konsep juga dari budidaya padi di sawah ini. Nanti kita juga akan bahas lebih lengkap lagi sahabat, terutama tentang kebutuhan air pada tanaman padi. Silakan saya undang Anda juga untuk bisa bergabung di 031 8961 514 atau WA di 0821 326 4109. Nah, pagi ini kita masih bersama dengan sahabat-sahabat dari BPP Sukodono. Ada Pak Rofik, ada Mbak Kusuma, dan juga Mbak Ika. Nanti kita lanjut lagi ya untuk pembahasannya sahabat. Waktunya saya hadirkan dulu untuk beberapa informasi untuk Anda berikut ini. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Para pendengar, pemerintah mengingatkan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk memastikan status kepesertaannya tetap aktif dengan rutin membayar iuran. Per 1 Juli 2020, iuran peserta mandiri JKN-KIS telah disesuaikan. Untuk kelas 1, Rp150.000 per orang per bulan, kelas 2 Rp100.000, dan kelas 3 Rp42.000. Untuk kelas 3, pemerintah memberikan bantuan iuran sebesar Rp16.500 per orang per bulan, sehingga peserta hanya membayar Rp25.500. Nah, pastikan pembayaran iuran dilakukan sebelum tanggal 10 setiap bulan. Untuk kemudahan pembayaran iuran, manfaatkan layanan autodebit dengan bank atau lembaga fintech dan e-commerce yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dengan rutin membayar iuran, selain melindungi Anda dan keluarga dari risiko sakit, Anda juga berpartisipasi dalam gotong royong membantu orang lain. Dengan gotong royong, semua tertolong. Warga Sidoarjo dan sekitarnya, karena merebaknya wabah virus corona, pemerintah menghimbau untuk menghindari kerumunan dan kegiatan di luar rumah. Untuk itu, warga Sidoarjo dan sekitarnya yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa lewat layanan online. Anda bisa memanfaatkan fasilitas pembayaran online di e-Samsat, Link Aja, PPOB Indomaret, Alfamart, Tokopedia, dan juga Gria Bayar BTR. Manfaatkan juga diskon berupa pemotongan nilai pokok pajak kendaraan bermotor khusus untuk warga Jawa Timur. 15% untuk roda 2 atau 3 dan 5% untuk roda 4 atau lebih. Berlaku sampai 31 Agustus 2020. Informasi ini disampaikan oleh kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota dan Krian. Setiap hari, paparan debu, kotoran, polusi, atau hal lain yang negatif membawa efek untuk kita. Akibatnya, mata, telinga, bahkan hidung menjadi bermasalah. Seperti gangguan pada mata, sinus pada hidung, atau masalah dengan telinga. Jangan biarkan gangguan pada mata, telinga, dan hidung menjadi penghambat aktivitas, bahkan mengganggu produktivitas. Karena sekarang ada solusi sehat cara herbal dari Cahaya Permata. Diformulasikan langsung oleh 2 tabib Indonesia dan Malaysia. Sudah lulus uji Kementerian Kesehatan dan bersertifikat halal. Produk herbal Cahaya Permata teruji dan terbukti mengatasi masalah mata minus plus, katarak, mata berlemak, sinus, dan gangguan telinga. Buktikan sendiri. Cahaya Permata Malindo juga menawarkan pemeriksaan mata, cek sinus, dan gurah hidung, dan pengobatan telinga secara gratis. Hubungi tabib di 0877 3199 3999. Sekali lagi di 0877 3199 3999. Sayangilah mata Anda dengan Cahaya Permata. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. 17 Agustus adalah peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 dengan tema Indonesia Maju. Khofifah Indar Parawangsa, Gubernur Jawa Timur, mengajak seluruh warga Jawa Timur ikut serta berpartisipasi. 17 Agustus ini kan sebetulnya ekspresi merah putih, ekspresi NKRI. Jangan cuma mereka NKRI harga mati, wah, tapi ekspresinya, saya rasa lagu-lagu Gomblo itu akan membangun heroisme yang luar biasa. Indonesia merah darahku, putih tulangku.
Menurut Kofifah, Indonesia ada karena keberagaman. Indonesia merdeka juga karena bersatunya banyak perbedaan. Indonesia tanah air Saya ingin memanggil memori seluruh warga bangsa bagaimana sesungguhnya menjadi Indonesia. Tanpa Jawa bukanlah Indonesia. Tanpa Bali bukanlah Indonesia. Tanpa Papua bukanlah Indonesia. Tanpa Maluku, tanpa Manado bukanlah Indonesia. Tanpa Islam bukanlah Indonesia. Begitu juga tanpa Hindu, tanpa Buddha, tanpa Katolik, tanpa Kristen bukanlah Indonesia. Keberagaman ini mari kita fahami, kita sadari sebagai bagian dari sunatullah. Artinya semangat untuk berindonesia kita bangun, momentumnya sangat kuat sekali. Semua yang bisa mengkomunikasikan, sebarkanlah, siarkanlah, ajaklah, bangunkan jiwa raga warga Jawa Timur. Kebiar ke langit jingga. Dirgahayu kemerdekaan Indonesia ke-75 dari Jawa Timur untuk kejayaan negeri. Persembahan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat Suara Sidoarjo masih di program Dialog Pertanian. Pagi ini masih bersama sahabat-sahabat dari BPP Sugodono ya, bersama Pak Rofiq, Mbak Kusuma dan juga Mbak Ika. Nah, ini sebelum kita lanjutkan, saya ke redaksi dulu. Ya, Karin. Iya, jadi di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Wow, di beberapa WhatsApp. ya? Iya, beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp redaksi. Yang pertama ini pertanyaan dari Mbak Dea Listi di Seruni. Apakah pemberian air yang banyak pada tanaman padi ini dapat mengurangi jumlah hama? Oke. Jumlah air ya? Iya, bisa mengurangi hama. Oke. Yang kedua dari Mas Barki Bayu di Rungkut. Apa yang harus dilakukan jika air yang ada di sawah itu kelebihan? Kalau airnya kelebihan di sawah itu gimana gitu ya? Kelebihan. Kalau misalnya airnya tuh kelebihan, apa yang harus dilakukan? Terus yang ketiga dari Mas Yusuf Adam di Gedangan. Bagaimana jika memasuki musim kemarau? Konsumsi air itu pastinya berkurang. Lantas apa yang biasanya dilakukan untuk mengairi tanaman padi jika memasuki musim kemarau? Nah, tadi udah sharing sedikit sih ya, tapi nggak apa-apa deh. Baik, ya makasih yang sudah gabung di belakang Mas Yusuf ini. Silakan masih yang mau ingin gabung, kita masih buka, Anda bisa telepon ya 031 8961514 atau WA di 0821326409. Oke, kita tanggapi dulu yang pertama Mbak Dea Listi tadi ya. Tentang air ini bisa juga pengaruh ke mengurangi hama nggak sih di padi itu? Mbak Kusuma silahkan. Ini kan untuk pemberian air yang banyak. Oh ya, suaranya nggak masuk ya? Oh, oke. Nah ini udah. Nah itu mic-nya agak kegoyang mungkin. Sudah Mbak, coba. Enggak. Iya. Pertanyaan dari Mbak Dea kan pemberian air yang banyak dapat mengurangi hama. Ini kan sudah dijelaskan sama Bapak Rofiq ya. Kalau tanaman padi ini bukan tanaman air, tapi butuh air. Untuk itu pemberian air yang banyak ini malah enggak baik ini Mbak. Ini kalau kan kelebihan nggak baik, iya, kalau kurang juga nggak baik. Iya, apa ya kan kalau padi digenangi air terus, itu kan kalau masih umurnya masih masa vegetatif itu biasanya asam-asam. Dan kalau asam-asaman gimana Pak maksudnya? Itu tanahnya asam. Jadi, tanahnya asam. Iya, jadi pertumbuhannya tuh terganggu, jadi nggak bisa tinggi-tinggi gitu loh Mbak. Jadi itu dicabut tanamannya. Kalau dilihat akarnya coklat, itu berarti asam-asaman. Nah itu kan penyakit itu kan Mbak ya. Jadi pemberian air yang banyak bisa menimbulkan asam-asaman itu. Terus juga kalau
apa itu kalau dikasih air yang banyak itu ada kayak kepenjeng tanah, ada malah banyak hama yang datang gitu loh Mbak. Jadi untuk pemberian air pada tanaman padi itu harus berselang. Jadi dia memang kadang butuh tergenang tapi nanti disurutkan. Jadi 2 hari tergenang, 1 hari surut, terus digenangi lagi, surut lagi gitu. Jadi tidak harus banyak air, soalnya dia kan pertumbuhannya nanti bisa tambah terganggu, terus banyak hama yang datang. Iya, soalnya kan akarnya itu kan mudah busuk kalau memang banyak air. Ya. Jadi harus pas ya komposisinya. Iya, jadi harus pasang surut gitu. Oke, baik. Untuk kalau ini yang pertanyaan kedua dari Mas Barki ya. Nah, ini saya coba menjawab. Ini kalau air kelebihan di sawah bagaimana? Nah, ini kita buat parit di tengah-tengah itu Mbak. Jadi kanan kiri dibuat parit, terus tengah dikasih parit juga. Jadi itu untuk mensiasati air kalau pas musim hujan atau pas kelebihan air dari sungai itu bisa langsung mengalir masuk terus keluar, masuk terus keluar, aja nggak sampai menggenang. Terus untuk kalau musim kemarau, pas ada musim kemarau kan jarang air ya Mbak ya, kan kita nunggu gilir air juga. Nah itu waktu pas gilir itu dimasukkan, nanti dikasih pematang apa ya, kalau orang Jawa itu galeng malang gitu loh Mbak. Nah itu bisa untuk apa kayak nyegat air biar nggak langsung los keluar. Nah itu kalau musim kemarau gitu. Biar apa itu? Pakai apa itu bikinnya Mbak ya? Tanah. Dari tanah itu. Nah ini malang gitu loh. Galeng malang namanya. Kita galeng kan lurus. Nah itu kita kalau pas musim kemarau itu kita buat galeng malang biar air yang masuk kan terbatas. Nanti nggak langsung keluar lagi, jadi bisa menyimpan air. Ya. Jadi kebalikannya tadi kalau pas musim hujan terus kelebihan air kita buat parit di tengah di samping kanan kiri. Kalau yang pas musim kemarau kita buat galeng malang tadi untuk menampung air biar nggak langsung hilang gitu. Nggak sampai kering gitu ya, habis gitu ya. Ya. Baik, ini pertanyaan terakhir tadi dari yang ketiga ya, bukan terakhir nih. Waktunya masih ada 3,5 jam lagi ke depan. Dari Mas Yusuf tadi ya, kalau musim kemarau gimana? Tadi udah dijelaskan sedikit sih oleh Pak Rofik ya, tapi boleh ditambahkan Mbak Ika, silakan Mbak Ika. Ya benar Mbak Tika, sebenarnya kebutuhan air ini sangat krusial ya Mbak ya. Tidak hanya untuk tanaman padi, bahkan hewan, manusia pun kalau udah musim kemarau gini, nggak di musim kemarau aja sebenarnya air itu jadi kebutuhan pokok. Nah untuk tanaman padi, sebenarnya tanaman padi itu ketika kita membudidayakan yang harus dipahami itu fase-fase di tiap pertumbuhannya. Dan di tiap fase itu kebutuhan airnya beda-beda. Nah itu yang harus dipahami juga. Kadang petani kalau airnya nggak banyak atau tanaman itu nggak kelihatan basah tanahnya, itu nggak lego lah istilahnya. Jadi pengennya dilep gitu. Padahal tiap fase itu kebutuhan airnya beda. Nah, untuk di musim kemarau, air itu kan kita nggak bisa menciptakan ya Mbak ya. Tapi ada beberapa upaya yang bisa kita usahakan agar kebutuhan air itu bisa selalu mencukupi. Nah, itu nggak bisa dilakukan sendiri-sendiri, harus diusahakan bersama dengan dinas-dinas terkait. Kayak pengalaman di lapangan di musim kemarau saat ini, memang kebutuhan airnya itu sangat berkurang debitnya. Tapi juga banyak faktor yang mempengaruhi Mbak, kenapa air itu bisa berkurang, nggak bisa masuk di areal lahan. Contohnya salurannya Mbak, saluran irigasinya penuh dengan sampah, itu bisa jadi salah satu alasan kenapa kebutuhan air berkurang. Kemudian tanam yang kurang serempak. Nah, kadang ada Mbak di satu tempat di sini butuh air ya, tapi di sana nggak butuh air. Nah, itu akhirnya yang jadi pengaturan gilir air itu jadi
nggak bisa berjalan dengan baik. Biasanya petak-petak lahan tanah itu kan banyak ya, berjajar gitu ya. Tapi belum tentu yang punya sama orangnya gitu ya. Jadi pengelolaannya nggak bareng, itu juga pengaruh ya Mbak. Oke. Apalagi di musim kemarau ketika debit air berkurang, nah akhirnya memanagenya itu agak gimana gitu ya. Salah satu solusinya juga mungkin ini Mbak, petani bisa menanam tanaman atau yang varietasnya genjah atau berumur pendek, itu bisa jadi salah satu solusi juga, dan nggak terlalu membutuhkan banyak air. Itu bisa jadi salah satu solusi. Oke. Ada teman-teman yang menambahkan? Ya, silakan Pak, mau ditambahkan Pak Raufik? Nggih, Mbak Tika, terima kasih. Ini tadi pertanyaan dari Mbak atau Bu ini ya, yang dari Seruni. Ini kebetulan saya juga dari Seruni nih Mbak Tika. Oh, jangan-jangan tetangga? Iya, jangan-jangan tetangga. Iya. Jadi mengenai jumlah air mempengaruhi hama atau tidak, ini sangat jelas sekali. Ini bahwa tanaman padi ini memang ada fase-fasenya pada waktu membutuhkan air. Jadi nanti apa yang disampaikan Mbak Kusuma tadi juga betul, dengan tergenang terus-menerus akhirnya tanah semen itu pengaruh dengan pada waktu pengolahan lahan itu ada jerami atau rumput yang belum betul-betul fermentasi, akhirnya diolah. Jadi di sana ada proses fermentasi, di atasnya dipupuk dengan urea, akhirnya panas. Jadi tanaman bisa asem-asemen merah itu Mbak Tika. Jadi untuk tanaman padi ini memang ada waktu-waktu khusus untuk membutuhkan air. Ini dari persiapan lahan, terus mulai tanam itu memang butuh air, terus pertumbuhan vegetatif juga butuh air selama 45 hari itu, terus selanjutnya setelah masa-masa pengisian dari primordia bunga sama masak susu, itu selanjutnya juga sudah tidak butuh air. Primordia bunga masak susu ini gimana Pak? Iya, boleh jadi dijelaskan? primordia bunga itu bukan dari meteng itu terus akhirnya tumbuh malai, terus akhirnya keluarlah bunga itu dari mungkin ada yang benang sari dan kepala putih untuk pembuahan, itu jadi primordia bunga. Sampai nanti akhirnya sudah terbuai, sudah bernas, akhirnya masak susu. Ini yang disukai burung, kalau banyak burung. Ini akhirnya setelah itu baru tanaman padi ini tidak membutuhkan air karena proses pemasakan. Jadi pertanyaan dari Mbak Seruni tadi, Mbak siapa tadi? Mbak Dealisti ya? Mbak Dealisti. Jadi itu sangat pengaruh sekali sama hama. Bahkan kalau ini untuk daerah-daerah Sidoarjo Timur, ini kalau banyak air, ini keongnya juga banyak, ini juga hama ini. Jadi itu sangat pengaruh sekali. Terus yang kedua masalah air kelebihan dari Pak Barki ya. Ini kalau kelebihan apa yang disampaikan Pak Kusuma tadi disiasati dengan cara pemberian saluran ini atau drainase, atau paling kata bahasa Jawanya got gitu Pak Tika. Jadi kasih got di tengah, baik di tengah atau di pinggir tanaman, pinggir pematang galeng itu bisa dikasih got biar air ini mengalirnya ke saluran, tidak ke tanaman. Boleh saja ke tanaman tapi tidak melebihi kapasitasnya yang dibutuhkan oleh tanaman. Ini untuk mensiasati itu. Ya. Tapi kalau musim hujan ini memang apalagi di lautnya sendiri posisi pasang, ini mungkin tidak bisa untuk membuang ini, tetap menggenang ini karena terutama untuk tanah-tanah yang unsur haranya kurang,
ini untuk tanah-tanah lempung itu kan susah sekali untuk penyerapan air, jadi mereka sangat lama sekali mengenang. Untungnya tanaman padi ini walaupun bukan tanaman air tetapi tahan dengan air. Jadi itu untuk pertanyaan kedua. Untuk yang ketiga, untuk konsumsi air dalam posisi kemarau berkurang ini ya. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa ini bisa koordinasi sama pihak pengairan, karena dari pihak pengairan itu ada jadwal gilir karena memang terbatasnya debit air yang dari atas. Ini karena tadi yang saya sampaikan bahwa kebutuhan air memang bukan hanya untuk tanaman saja, ini juga untuk keperluan baik itu untuk minum sama untuk industri. Jadi untuk mensiasati itu bisa kita memakai teknik budidaya SRI, sistem rais intensifikasi, atau orang Jawa sistem rodo irit, bilang begitu Mbak Tika. Termasuk untuk kebutuhan airnya sendiri juga irit. Tadi perbandingannya per satu musim, kalau konvensional itu kan 10.000 meter kubik, kalau secara SRI tadi hanya 6.000 meter kubik. Jadi itu bisa disiasati, dan juga itu tadi koordinasi sama pengairan. Dan ini yang sering terjadi antara petani yang berada posisinya di daerah paling bawah itu memang sangat menjerit sekali karena kebutuhan air ini. Jangan-jangan dari teman-teman pengairan itu sudah dijadwal giliran air, tapi yang di atas ini nakal, Mbak Ika. Jadi Mbak Tika, jadi ada yang malam-malam dicuri untuk mengaliri sawahnya, padahal jatahnya untuk desa A katakanlah, tapi yang di atasnya ini menang-menang. Berhubung banyak air akhirnya dialirkan ke sawahnya. Jadi tetap yang di bawah ini kasihan. Bahkan 2018 kemarin ada kunjungan Pak Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman itu di Jenuwangi Krian, itu bilang jangan sampai air irigasi ini percuma sia-sia kebuang ke laut. Saya bilang di Sidoarjo ini tidak sampai ke laut, Pak. Saya bilang begitu. Tidak sampai, karena memang kebutuhan untuk musim kemarau ini sangat ekstra, hati-hati sekali. Karena itu tadi kebutuhan air itu katanya mubadir, jangan sampai kebuang ke laut lagi. Saya bilang itu. Terima kasih Mbak Tika. Oke, terima kasih yang sudah gabung ya sahabat Suara Sidoarjo. Masih ada satu kesempatan lagi, waktu kita tinggal 10 menit lagi untuk berbincang pagi ini tidak terasa. Jadi manfaatkan kalau masih ada yang ingin sharing juga. Kita pagi ini bahas tentang kebutuhan air pada tanaman padi, sahabat budidaya padi, bersama Pak Rofik, Mbak Kusuma, dan Mbak Ika dari BPP Sukodono. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi. Pilbuk bermartabat, Sidoarjo hebat, Sidoarjo, yuk podo semangat, kita sambut pilkada serentak. Sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020, rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbuk langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan
Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. 17 Agustus adalah peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 dengan tema Indonesia Maju. Khofifah Indar Parawangsa, Gubernur Jawa Timur, mengajak seluruh warga Jawa Timur ikut serta berpartisipasi. 17 Agustus ini kan sebetulnya ekspresi merah putih, ekspresi NKRI. Jangan cuma mereka NKRI harga mati, wah, tapi ekspresinya, saya rasa lagu-lagu Gomblo itu akan membangun heroisme yang luar biasa. Indonesia merah darahku, putih tulangku bersatu. Menurut Khofifah, Indonesia ada karena keberagaman. Indonesia merdeka juga karena bersatunya banyak perbedaan. Indonesia tanah air Saya ingin memanggil memori seluruh warga bangsa bagaimana sesungguhnya menjadi Indonesia. Tanpa Jawa bukanlah Indonesia. Tanpa Bali bukanlah Indonesia. Tanpa Papua bukanlah Indonesia. Tanpa Maluku, tanpa Manado bukanlah Indonesia. Tanpa Islam bukanlah Indonesia. Begitu juga tanpa Hindu, tanpa Buddha, tanpa Katolik, tanpa Kristen bukanlah Indonesia. Keberagaman ini mari kita fahami, kita sadari sebagai bagian dari sunatullah. Artinya semangat untuk ber-Indonesia kita bangun, momentumnya sangat kuat sekali. Semua yang bisa mengkomunikasikan, sebarkanlah, siarkanlah, ajaklah, bangunkan jiwa raga warga Jawa Timur. Kebiar Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia ke-75 dari Jawa Timur untuk kejayaan negeri. Persembahan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Hai, buat kalian gamer sejati. Main game di rumah dengan jaringan internet super cepat bisa kalian nikmati dengan berlangganan IndiHome Gamer. Nikmati keseruan games populer dan benefit game lain yang bisa kalian dapatkan dengan harga terjangkau mulai dari Rp380.000 per bulan. Daftar sekarang di aplikasi My IndiHome dan website indihome.co.id ya. Wujudkan bersama IndiHome. Pesan Pratikno, Menteri Sekretaris Negara, mengajak rakyat berdiri tegak dan sikap sempurna selama 3 menit jam 10:17 waktu Indonesia Barat saat peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hentikan semua kegiatan dan aktivitas saudara selama 3 menit saja pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10:17 waktu Indonesia bagian Barat dan ambil sikap sempurna, berdiri tegak untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi. Dirgahayu Republik Indonesia, 75 tahun Indonesia Maju. Informasi layanan masyarakat ini persembahan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, dan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio.
Ya, sahabat Suara Sidoarjo, nah kita pagi ini membahas tentang budidaya padi, sahabat, bersama Pak Rofik, Mbak Kusuma dan Mbak Ika dari BPP Sukodono. Kebutuhan air pada tanaman padi di sesi akhir ini mungkin hal penting, hal lain apa nih, karena melihat Sidoarjo juga masih banyak ya lahan-lahan pertanian yang ditanami padi. Para petani ini biasanya dari pengalaman selama ini mungkin mendampingi ataupun dapat keluhan, sharing dari para petani yang ada di wilayah Sukodono khususnya nih. Seperti apa sih kendala yang ada dan yang paling sering dialami ini solusinya yang sudah berjalan apa, dan ke depan apa yang harus diperhatikan lagi oleh para petani. Silakan mulai dari siapa dulu nih? Mbak Ika dulu deh. Silakan Mbak Ika. Jadi gini Mbak Tika, berdasarkan pengalaman saya ya Mbak, selama tugas di lapangan dalam berbudidaya padi ini memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama yang berhubungan dengan kebutuhan air, kalau mau misalnya waktunya musim tanam ya harus ini Mbak, kira-kira waktunya kapan sih diperhatikan juga, nggak pas saat, biasanya kan kalau di beberapa wilayah itu kan terbaca, kalau di musim waktu seperti ini tuh pasti kebutuhan airnya akan berkurang. Nah jangan ketika bisa diprediksi kebutuhan airnya berkurang, petani memaksakan untuk bertanam padi, berbudidaya padi. Nah solusinya mungkin bisa diganti dengan tanaman palawija. Nah Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena sudah bisa diprediksi di daerah itu, wilayah itu, kalau pas musim ini pasti nih kebutuhan airnya berkurang. Nah mungkin sebaiknya memang apa ya Mbak ya, mengajak atau merubah sikap dan mereka untuk mau melakukan apa yang disarankan itu memang nggak mudah, butuh proses. Nah ya, kami sebagai petugas sih ya pelan-pelan berusaha terus agar mereka bisa mengikuti rekomendasi dari petugas. Gitu. Oke, baik. Mbak Kusuma, silakan Mbak Kusuma. Dan tambahkan. Oh, mic-nya enggak ini, coba boleh. Ya. Oke, udah. Menghemat air kita harus kondisikan ya pemilihan varietas genja tadi yang disampaikan Mbak Ria. Terus kalanjar tanam harus serempak satu hamparan, harus kompak ya. Iya, kompak. Biar airnya enggak terbuang percuma, terus ada yang kurang gitu ya. Jadi petaninya juga nggak boleh saling bermusuhan ya, nggak boleh saling bersaing ya. Gitu, ya. Pengaturan genangan air tadi sesuai fase pertumbuhannya. Biar memang disesuaikan dengan pertumbuhannya, biar nggak kurang nggak lebih gitu. Nah, terus ini ada penerapan pergiliran air. Kita kan sini kan ikut pergiliran air ya Mbak ya. Mungkin hari Senin sampai Rabu sungai mana, terus kamu sampai Jumat sungai mana. Jadi kita harus tahu jadwal gilir airnya. Nah, terus pemeliharaan pematang termasuk kerapatan pematang dalam musim tertentu. Jadi harus kayak tadi dibuat kayak parit di sebelah pematang atau tengah-tengah lahan. Ini untuk yang musim hujan tadi Mbak ya, untuk biar nggak terlalu menggenang, biar bisa mengalir masuk keluar gitu ya. Iya itu. Sirkulasinya ya. Oke, baik. Terakhir Pak Rofik, silakan Pak. Oke, Mbak Tika, terima kasih. Kita ini sebagai petugas kadang bingung Mbak Tika. Apa ini yang dibingungkan Pak? Bingungnya begini. Untuk saat ini cuaca atau iklim itu kan tidak bisa diprediksi. Ya. Kalau dulu antara musim kemarau sama musim hujan kan bisa diprediksi. Iya, benar. Ya kan? Untuk saat ini tidak bisa diprediksi. Jadi kita hanya berpesan kepada para pelaku usaha, pelaku utama, tetaplah berkoordinasi sama juru air atau pengairan, karena di sana ada jadwal kapan akan turun tanaman padi atau kapan akan turun tanaman palawija atau hortikultura. Karena
kalau nanti jadwalnya tanaman untuk palawija ini sangat mempengaruhi kalau ada petani yang tanaman padi. Ini kebutuhan airnya sangat besar tanaman padi untuk dibandingkan dengan tanaman palawija. Jadi kami sebagai petugas menyarankan tetap koordinasi sama juru air atau dinas pengairan setempat karena mereka yang bisa mengatur kondisi air. Kalau mereka memaksakan kehendak itu nanti bukan tanggung jawabnya dari dinas pengairan, Mbak Tika. Mereka sudah memberitahu bahwa untuk bulan-bulan ini sudah tidak boleh tanaman padi, tapi kalau mereka tetap ngeyel, tetap itu dengan kondisi alam yang seperti ini ya itu katanya bukan tanggung jawab dari dinas pengairan. Seperti itu Mbak Tika, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Raufik, Mbak Kusuma dan juga Mbak Ika untuk perbincangannya ya untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di pekan depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat, saya Tika Amsar geser dulu ke redaksi. Nanti ketemu lagi di jam 11 ya untuk update COVID-19 di program Jatim News Today.